Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama-tama marilah sama-sama kita panjatkan puji beserta syukur atas kehadiran Allah, yang mana oleh Allah masih memberikan kepada kita kesehatan sehingga kita dapat menghadiri kelas pada hari ini. Sebelumnya apa kabar anak-anak semua? Alhamdulillah sehat Pak. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan berdoa. Coba Rizky pimpin berdoa, Rizky. Berdoa dimulai. Doa selesai. Nah, baik, sebelumnya Bapak ingin mengabsen kalian terlebih dahulu. Hafsah, Hadir Pak. Rahmiyati, Hadir Pak. Muhammad Rizky, Hadir. Nia Buge, Hadir Pak Guru. Zulfatah Ali Surahman. Hadir. Oke, berarti hadir semua hari ini ya. Iya Pak. Baik, selanjutnya sebelumnya minggu yang lalu kita sudah belajar mengenai kedisiplinan. Ya, Nah, Bapak ingin menanyakan pada kalian semua, apakah ada yang masih ingat apa itu disiplin? Masih Pak. Nah, coba tadi Bapak mendengar ada yang bilang masih. Coba siapa nih yang mau memberikan apa itu disiplin? Saya Pak. Baik, silakan Rahmi. Disiplin adalah dimana keadaan kita untuk patuh melakukan sesuatu. Misalnya kita disiplin belajar, berarti kita udah punya waktu tersendiri itu untuk belajar gitu Pak. Kapan kita waktu belajar, kapan kita untuk bermain, kita udah tersusun waktunya, udah terstruktur gitu. Dan kita melakukan itu selalu kayak gitu Pak, sesuai dengan jadwal yang udah kita susun gitu. Itu yang menurut saya yang dimaksud dengan disiplin. Nah, bagus sekali Ran ya. Yang lain apa ada yang masih ingat apa itu disiplin? Hafsah mungkin, Nia? Nggak ingat Pak, minggu kemarin nggak masuk Pak. Oh. Saya ingat Pak. Coba Nia, apa itu disiplinnya? Disiplin itu kita tepat waktu Pak, nggak datang terlambat dan mengerjakan semuanya sesuai aturan. Oke, nah Bapak ulang sekali lagi ya, bahwasanya disiplin itu adalah sebuah tanggung jawab yang harus kita penuhi tentang apa-apa yang memang menjadi kewajiban bagi kita. Misalnya seperti yang dibilang Rami tadi, kewajiban untuk belajar. Nah, kita harus mematuhi apa-apa peraturan yang telah ditetapkan di sebuah sekolah itu. Nah, baik, adapun pembelajaran kita hari ini yaitu mengenai bully. Sebelumnya anak-anak semua ada yang sudah tahu apa itu bully? Tahu Tahu Pak. Pak. Nah, coba anak cowok nih, apa itu bully? Bully adalah menghina seseorang, baik itu menghina secara fisik maupun mental. Oke, Zulfatah, bagus sekali Zulfatah ya. Rizky mungkin, apa itu bully? Bully itu kayak patah Pak. Dia suka ini Pak. Ngejek orang Pak, dia Ngejek-ngejek suka orang, dia. Pak. Katanya Iya Pak, dia suka kali bully saya Pak, bully secara Verbal. fisik, verbal, fisik pun. dia mau ngatain kita Pak, lo jelek banget hari ini. Oh, Bikin kami jadi insecure Pak. Itu juga betul, Pak. betul itu Zulfatah. Kadang-kadang suka Oh. lagi mood-moodnya, tergantung mood. Tapi orang ini ngebully saya enggak Pak. Ngebully saya. Apa kami bilang? Kami nggak ada Bu ya. Bila saya kurus lah Pak. Tapi emang kenyataan kan Pak. Salah satu bentuk bully Pak, menghina bully secara fisik. Tapi kan kenyataan Pak. Verbal, Nah. fisik pun. Iya, Baik, itulah. sebelumnya kalian tahu kan bahwasanya bully itu tidak boleh bagi kita karena dapat merusak kehidupan seseorang. Iya Pak. Nah, baik, sebelumnya kalian perhatikan PPT yang sudah Bapak tampilkan di sini. Nah, di sini Bapak sedang menampilkan pengertian bullying. Nah, bullying itu sendiri ialah salah satu bentuk dari perilaku dengan kekuatan dominan pada perilaku yang dilakukan secara berulang-ulang dengan tujuan mengganggu anak lain atau korban yang lebih lemah darinya. Nah, orang yang mengganggu atau mengancam keselamatan dan kesehatan seseorang baik secara fisik maupun psikologis, mengancam properti, reputasi atau penerimaan sosial seseorang. Nah, serta dilakukan secara berulang-ulang dan terus-menerus. Nah, memang bully ini kerap sekali kita lihat sekarang. Misalnya di sekolah sering kita temui anak-anak yang mengejek
menghina seseorang yang dianggap lebih lemah darinya. Misalnya seperti kejadian beberapa minggu lalu di kota Banda Aceh. Kita melihat ada seseorang anak yang itu dibully fisiknya dikarenakan anak itu sering diam di kelas, nggak mau bicara. Habis itu ketika ditanya guru sering tidak bisa menjawab apa yang ditanya oleh guru. Nah kejadian seperti itu seringkali kita lihat pada saat sekarang ini dikarenakan seseorang itu merasa dirinya lebih hebat daripada seseorang yang lemah itu. Padahal sering kita dengar orang bilang bahwasanya orang lemah itu belum tentu tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, untuk materi selanjutnya di situ ada sebab-sebab munculnya perilaku bully. Anda semua tahu apa-apa saja penyebab munculnya bully itu? Tidak, Pak. Tahu, Pak. apa? Tahu? Coba si Rizky mungkin. Kalau lagi kesel sama dia biasanya bully, Pak. Nia, mungkin. Biasanya kalau kita lebih hits, Pak, kita bisa ngebully, Pak. Kalau kita nak hits, kita bisa ngebully orang. Jaksel. Oh ini Pak, biasanya bully itu terjadi karena tradisi turun-menurun dari senior. Nah, baik Bapak jelaskan luruskan sedikit bahwasanya adapun sebab-sebab munculnya perilaku bully itu, yang pertama, bully terjadi karena tradisi turun-menurun, seperti yang dikatakan Rahmi tadi. Nah, seterusnya keinginan untuk balas dendam karena dulu pernah mendapatkan perilaku yang sama. Nah, inilah faktor yang mungkin terjadi jika seandainya kita sering membuli orang. Seperti yang saya katakan pertama tadi, ketika kita membuli seseorang lemah, mungkin seseorang yang lemah itu lebih bisa membuli kita. Karena kita tidak tahu bahwasanya orang lemah itu lebih kuat daripada kita. Seterusnya, sebab-sebab yang ketiga itu mungkin perasaan ingin menunjukkan kekuasaan dan kekuatan atau superior. Nah, disinilah tadi terjadinya penghinaan terhadap orang-orang yang lemah. Dikarenakan seseorang itu menganggap dirinya itu lebih kuat daripada orang lain dan menganggap bahwasanya dirinya itu lebih berkuasa di sebuah sekolah itu. Sebab-sebab keempat itu mungkin kecewa karena ada orang lain tidak berperilaku sesuai dengan yang diharapkan. Seterusnya itu ada dorongan untuk mendapatkan kepuasan. Nah, dorongan untuk mendapatkan kepuasan ini, seseorang itu merasa ingin dihormati di sebuah tempat itu. Misalnya di sekolah, dia ingin dipanggil seorang raja, ingin ditakuti di sekolah itu. Seterusnya yang kelima, yang keenam, dianggap menghina atau mengganggu kelompok tertentu, atau sering kita sebut dengan kata geng. Nah, dampak negatif bagi bullying bagi orang yang menjadi korban sendiri ialah yang pertama itu ada terganggu fisiknya seperti cedera, terluka, sakit, dan sebagainya. Nah, mungkin gara-gara bully ini dapat menyebabkan seseorang itu terluka, baik itu dari fisiknya maupun jasmaninya. Dari fisik mungkin seseorang itu mendapat cedera seperti luka karena pukulan dari seseorang yang menganggap dirinya itu kuat. Habis itu kalau dari jasmani mungkin kalau dari rohani ya, kalau dari rohani mungkin menyebabkan seseorang itu putus sekolah dikarenakan seringnya dibully oleh seseorang tersebut. Dampak negatif seterusnya itu yaitu tertekan psikisnya atau kejiwaannya seperti takut, cemas, rasa tidak nyaman, resah, tertekan, dan gejala tekanan psikis yang lain. Faktor negatif selanjutnya itu terganggu prestasi belajarnya seperti nilai jelek, tidak konsentrasi dalam belajar, lupa mengerjakan tugas, sampai menurunnya ranking atau tidak naik kelas. Nah, dampak yang paling berat dari proses bully ini tadi yaitu turunnya prestasi seseorang dari yang sebelumnya itu peringkat kelasnya bagus, dapat juara umum, dapat ranking 1, akhirnya ketika sering dibully peringkatnya itu turun dari yang sebelumnya peringkat 1, peringkat juara umum, akhirnya turun keluar dari 10 besar. Nah, itu merupakan dampak yang paling negatif yang sering dirasakan oleh seseorang yang terkena bully itu. Sejauh ini, apakah anak-anak semua sudah mengerti mengenai apa itu bully dan sebab-sebab terjadinya bully itu?
Udah Pak. Nah. Coba diulang Rizky, apa itu bully tadi? Bully adalah sebuah tindak kejahatan yang dilakukan oleh seorang terhadap seorang lainnya, Pak. Baik itu secara verbal maupun non verbal. Oke, nah selanjutnya mengenai sebab-sebab munculnya perilaku bully ini, semuanya apa sudah paham? Sudah, Pak. Coba Rami sebutkan satu. Sebab-sebabnya itu Pak karena tradisi menurut dari senior tadi. Oke, bagus sekali Rami. Coba Afsah sebutkan satu. Balas dendam Pak. Oke, balas dendam. Nia Buger, coba apa sebutkan satu. Oh, ingin menjadi raja Pak di sekolah. Bagus sekali Nia ya. Coba Rizky. Lupa, Pak. Nah, baik sejauh dari penjelasan Bapak tadi mengenai pengertian bully sama penyebab terjadinya bully itu, mungkin ada yang ingin ditanyakan? Ini apa? Ada Pak, ada jelas Pak. Nah, baik, kita lanjutkan ya ke materi selanjutnya, yaitu mengenai macam-macam bully. Nah, di sini ada yang sudah tahu apa saja macam-macam bully? Saya tahu Pak. Coba Rami sebutkan Rami apa aja macam-macam bully? Ada bully verbal, ada bully secara fisik, ada bully secara rasio atau secara sosial. Yang satu lagi ada cyberbully Pak. Bagus sekali Rami ya. Nah, benar seperti yang dikatakan Rami tadi, bahwasanya jenis-jenis bully itu ada 4. Yang pertama ada bully secara verbal, yang kedua bully secara fisik, yang ketiga bully secara relasional atau sosial, yang keempat bully elektronik atau cyber. Nah, adapun bully secara verbal itu yaitu perilaku berupa julukan nama, celaan, fitnah, kritikan kejam, penghinaan, pernyataan-pernyataan yang bernuansa ajakan seksual atau pelecehan seksual. Nah, bully yang seperti ini sering kita dengar, misalnya si Zulfata sering memanggil Rahmi dengan julukan gendut. Gendut. Nah, mungkin dengan sebutan yang dilontarkan oleh Zulfata seperti itu membuat mental dari seorang Rahmi itu menjadi agak tertekan karena merasa tidak percaya diri dengan dirinya sendiri. Nah, penyebab seperti itu sebaiknya dihindari karena kita di sini saling menjaga. Karena tujuan kita pertama sekolah ini untuk sama-sama sukses dan sama-sama belajar, bukan sama-sama untuk menghina. Ada jenis yang kedua itu bully secara fisik. Nah, yang termasuk dalam bully secara fisik ini ialah memukuli, menendang, menampar, mencekik, menggigit, mencakar, meludahi dan merusak serta menghancurkan barang-barang milik orang yang tertindas. Nah, di sini biasanya terjadi ketika seseorang yang merasa dirinya berkuasa memukuli seseorang yang dianggapnya lemah di dalam kelas tersebut, seperti si Rizky menganggap Zulfata seorang yang lemah karena melihat pada Zulfata yang kurus, yang mungkin si Rizky beranggapan Zulfata tidak bisa apa-apa. Nah, oleh karena itu si Rizky sewenang-wenangnya melakukan perbuatan yang buruk terhadap Zulfata, baik itu merusak barang-barang yang milik Zulfata maupun memukuli fisik Zulfata. Nah, kegiatan tersebut dapat sangat berpengaruh bagi fisik Zulfata karena itu dapat menjadi gangguan untuk proses pembelajaran baginya. Selanjutnya itu ada bully secara rasional atau sosial. Nah, bully ini ialah pelemahan harga diri korban secara sistematis melalui pengabaian, pengucilan atau penghindaran. Perilaku ini dapat mencakup sikap-sikap tersembunyi seperti pandangan yang agresif ataupun lirikan mata. Selanjutnya itu ada bully elektronik atau cyber. Nah, bully elektronik ini merupakan bully elektronik yang dapat dilakukan di sosial media, baik itu mencaci lewat WA, lewat Twitter maupun Instagram. Baik, materi seterusnya itu ada bagaimana sih caranya kita melawan bully itu. Nah, adapun caranya untuk kita mencegah bully itu,
Yang pertama, hindari membawa atau memakai barang-barang mahal atau uang yang berlebihan. Yang kedua itu, jangan sendirian, terutama di tempat yang sepi. Yang ketiga, hindari cari gara-gara dengan pelaku bullying. Yang keempat ada itu, jangan berada di dekat dengan orang-orang yang suka melakukan tindakan bully atau berada di sekitar mereka. Yang kelima itu, kenali dan perhatikan perilaku bully. Yang keenam, jangan ikut-ikutan melakukan tindakan bully dalam bentuk apapun. Baik, setelah mendengar penjelasan dari Bapak tadi mengenai macam-macam bully dan cara mencegah bully, anak-anak semua di sini sudah mengerti apa itu macam-macam daripada bully tadi? Sudah, Pak. Nah, apakah siapa di sini yang mau mengulangi apa itu macam-macam bully dan contoh-contohnya? Saya, Pak. Boleh, silakan Rami. Nah, yang pertama itu ada bully verbal, di mana bully verbal itu merupakan tindakan seseorang terhadap seorang tertentu, yaitu dengan cara mengolok-olok namanya gitu Pak, atau ajakan-ajakan seksual yang mengganggu seseorang seperti itu. Nah, yang kedua itu ada bully secara fisik. Nah, bully secara fisik ini biasanya berupa bentuk kekerasan yang dilakukan seorang yang lebih kuat terhadap seseorang yang lebih lemah. Nah, yang ketiga itu ada yang namanya bully rasional atau bully sosial, di mana kita mengucilkan seseorang gitu Pak, mengucilkan seorang teman kita yang contohnya kayak udahlah nggak usah temenan sama dia. Nah, itu termasuk dalam bully sosial atau bully rasional. Nah, yang keempat itu ada cyberbully. Nah, cyberbully ini biasanya terjadi di media sosial. Contoh yang paling dekat itu Pak, kayak kita main TikTok gitu. Nah, kita sering lihat konten-konten kreator yang dibully oleh netizen yang bilang, jelek kontennya nggak jelas ini itu segala macam. Ada yang sampai bunuh diri. Contohnya kayak Choi Suli Pak, artis dari Korea yang bunuh diri gara-gara dikecam oleh netizen gitu. Ya Pak. Nah, bagus sekali Rami ya. Anak-anak lain apa sudah paham apa itu macam-macam bully tadi? Paham, Sedikit, Pak. Pak. Bagus. Kita lanjut ke materi selanjutnya, ini materi terakhir. Untuk melawan perilaku bully itu, kita dapat mengambil sikap sebagai berikut. Nah, adapun cara kita mengambil sikap daripada bully itu, yang pertama, jadilah orang yang percaya diri dan tunjukkan ketahanan diri bahwa kita tidak mau mengganggu dan diganggu. Seperti yang Pak katakan tadi, kita tidak boleh terlalu lemah dalam kelas. Kita harus tegas bahwasanya kita mampu melakukan sesuatu. Yang kedua itu bersikap tenang saat ada yang mengganggu. Jangan biarkan emosi terpancing. Yang ketiga itu, jika melihat ada teman yang menjadi korban, maka tolonglah korban dan laporkan. Nah, ketika kita melihat misalnya tadi si Rizky lagi membuli Patah, nah kita selaku teman tidak boleh tinggal diam, kita harus membantu si Patah tersebut supaya kedepannya si Patah tidak lagi dibully. Nah, yang keempat itu, lakukan perlawanan diikuti dengan berteriak, lari atau tindakan apapun sambil mencari pertolongan. Nah, yang kelima itu, catatlah tempat orang-orang yang terlibat dan jenis gangguan yang mereka lakukan. Nah, sudah paham semua mengenai cara untuk menghindari bully tadi? Sudah Pak. Kalian udah kurang semangat kayaknya ini. Iya Pak. Kita main-main bentar ya, kita ice breaking sedikit ya. Iya. Nah, Boleh Pak, main-main Pak. nah, nanti ketika Bapak bilang pagi, kalian tepuk tangan sekali. Ketika Bapak bilang siang, tepuk tangan 2 kali. Sore, kalian tepuk tangan 3 kali. Dan kalau malam, kalian tepuk tangan setengah. Iya Pak. Contohnya dulu ya, pagi, siang, sore, malam. Nah, paham kan? Nih, coba ya, ini kegunaan ice breaking ini untuk melatih kefokusan kita semua. Oke, kita mulai ya. Ya Pak. Pagi, siang, sore, pagi, malam. Nah, kan bisa nampak kan? Ini gimana nih yang tidak fokus nih kita hukum? Jangan salah hukuman Pak. Nah, oke, kita ulangi sekali lagi ya, kita ulangi lagi ya. Ya Pak. Kita ulangi lagi ya. Iya Pak. Sore,
siang, malam. Pagi, siang, malam. Si bodoh. Masih juga ada yang belum fokus. Karena kita ulangi sekali lagi. Pokok Pak. Pokok. Oke, fokus lagi. Lebih fokus ya. Oke, kita ulangi sekali lagi. Pagi, siang, sore, malam. Malam, pagi, sore, siang. Oke, Bapak lihat kalian semua sudah fokus. Nah, kita lanjut kembali ke pembelajaran kita hari ini. Nah, di sini Bapak akan membagikan LKS kepada kalian semua. Kegunaan LKS ini, di sini kalian akan Bapak beri tugas nanti dan kalian kerjakan hari ini juga. Ya, Pak. Dapat duit aku. Pengertian ini. Pakai Pak. Nah, sebelumnya Bapak jelaskan mengenai tugasnya. Tugasnya itu di sini kalian tuliskan contoh-contoh bully yang pernah kalian atau yang pernah kalian alami. Ya Pak. Perilakunya ini kalian tulis dengan jujur dan tidak boleh mengada-ngada. Ya Pak. Baik itu yang kalian lihat maupun kalian alami. Baik Pak. Kalau ngebully Pak, Kalau saya yang bully, Boleh tulis baik itu kita yang ngebully maupun kita yang dibully. Yang penting ini kalian buat sekarang. Nah, waktunya Bapak berikan sampai 5 menit. Nah, udah? udah Pak. Selesai semua? Nah. Nah, itu tidak itu dikumpulkan nanti pas akhir pembelajaran sebelumnya. Nah, sudah siap semua kan? Ya. Coba boleh dikumpulkan ke depan. Pak. Oke, terima kasih saya. Nah, berhubung hari ini sepertinya kita agak cepat keluar karena Bapak ada rapat dengan pihak guru-guru yang lain. Nah, sebelum kita keluar, Bapak ingin menanyakan kepada anak-anak semua bagaimana kesan dan pesannya setelah mempelajari materi mengenai bullying pada hari ini. Coba Rami mungkin ingin menyampaikan kesan bagaimana mengenai pembelajaran hari ini. Menurut saya setelah kita belajar tentang materi bully, kami jadi makin tahu nih bahwasanya bully itu sangat mengganggu orang lain gitu kan. Perilaku bully bukan berarti kita itu orang yang kuat, dan yang dibully juga bukan berarti orang yang lemah, dan tindakan bully merupakan tindakan yang sangat-sangat tidak benar untuk dilakukan, karena itu bukan hanya merusak mental seseorang tapi juga merusak mental kita sendiri sebagai si pembuli. Nah, bagus sekali ya. Semuanya udah paham sih kan? Udah Pak, setuju Pak, setuju. Nah, baik, seperti yang dikatakan Rami tadi bahwasanya perilaku bully ini perilaku yang sangat tidak baik untuk diterapkan kepada kehidupan kita karena dapat merusak mental kawan-kawan kita yang mengalami kejadian bully tersebut. Nah, setelah pembelajaran hari ini, Bapak harap anak-anak semua tidak lagi melakukan kegiatan bully itu, baik itu dilakukan di sekolah maupun di luar perkarangan sekolah. Nah, demikian saja pertemuan kita pada hari ini. Sebelum kita tutup pertemuan hari ini, alangkah baiknya kita tutup dengan doa. Coba Rizky pimpin doa terlebih dahulu. Mari kita berdoa, dimulai. Doa selesai. Nah, terima kasih sekali lagi Bapak ucapkan kepada anak-anak semua atas waktunya. Bapak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.